atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur serta nikmat kesehatan di mana kita dapat berjumpa lagi di segmen kali ini. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri atas nama Nur Rahmat Usman, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menyampaikan sebuah materi tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, untuk materi ini sebelumnya kakak akan memberitahu bahwa materi ini terdapat pada tingkat pembelajaran SMA kelas 12 mata pembelajaran matematika peminatan. Ya. Sekian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan maaf jika ada kekurangan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akan saya akhiri untuk video pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi turunan fungsi trigonometri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas turunan fungsi trigonometri, mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 untuk kurikulum 2013 revisi. Sebelumnya pas kelas 11, masih ingat nggak turunan fungsi aljabar matematika wajib? Nah, untuk mengingatnya kembali, saya akan kembali menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Saya akan memberikan contoh. Misalnya, saya punya Y sama dengan 6x pangkat 7, maka Y aksen sama dengan, masih ingat enggak? Caranya, pangkatnya dikalikan dengan koefisien 7 dikali 6 sama dengan 42x pangkat 6. Kenapa dia pangkat 6? Karena pangkatnya dikurangi 1. Ya, untuk contoh pertama adik-adik sudah mengerti enggak? Ya, kalau masih belum mengerti, kakak akan melanjutkan untuk contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, Y sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 2, maka Y aksen sama dengan 4 dikali 3, pangkat dikalikan dengan koefisien 4 dikali 3 sama dengan 12, 12x pangkat 3, pangkatnya dikurangi 1, 6 dikali 2 atau pangkat dikali dengan koefisien 2 dikali 6, maka hasilnya sama dengan 12 plus 12x. Maka hasil dari Y sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 2, maka Y aksen sama dengan 12x pangkat 3 plus 12x. Untuk contoh yang ketiga, misal Y sama dengan 6x pangkat 2 plus 7x plus 6, maka Y aksen sama dengan pangkat dikalikan dengan koefisien 2 dikalikan dengan 6 sama dengan 12x plus 7 karena X bernilai 1, maka 7 dikali 1 sama dengan 7. Dan untuk 6, karena 6 adalah konstanta, maka dia hilang, tinggal koefisiennya. Kalau kita turunin jadi 0. Nah, jadi turunan dari Y sama dengan 6x pangkat 2 plus 7x plus 6 adalah 12x plus 7. Nah, kalau masih ingat nggak untuk contoh selanjutnya dalam bentuk perkalian atau mau dijelaskan lagi? Nah, supaya lebih jelas dan rinci, saya akan menjelaskan untuk contoh yang selanjutnya dalam bentuk perkalian. Nah, untuk contoh dalam bentuk perkalian, saya akan mengambil contoh Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Nah, untuk turunan fungsi aljabar dalam bentuk perkalian, dan untuk turunan fungsi aljabar dalam bentuk pembagian, saya akan memberikan contohnya lagi. Y sama dengan U per V. Turunannya di mana? Turunannya Y aksen sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, adik-adik sudah paham kan untuk fungsi turunan aljabar? Untuk turunan fungsi aljabar. Nah, kalau kalian udah ingat, sekarang kita lanjut ke fungsi trigonometri.
untuk Y sama dengan sin U, di mana U-nya adalah suatu fungsi. Jadi U-nya bisa misalnya X kuadrat plus 5, bisa berapapun. Maka saat kalian turunin Y sama dengan sin U, pertama turunkan dulu U-nya. Jadi turunannya Y aksen sama dengan U aksen. Kemudian turunannya dari sin yaitu cos. Maka Y aksen sama dengan U aksen kali cos U. Jika sudah paham, maka selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, jika adik-adik sudah paham ataupun mengerti, sekarang saya akan lanjut ke sebuah contoh. Misalnya, Y sama dengan sin 3X, maka turunannya Y aksen sama dengan 3 dikali cos 3X, dimana kalau Y sama dengan sin X, turunan X kan 1, jadi Y aksen sama dengan 1 dikali cos X. Sekarang gimana kalau Y sama dengan sin 6X pangkat 2 plus 7, turunannya adalah Y aksen sama dengan 12X dikali cos 6X kuadrat plus 7. Ini turunannya, jelas kan? Sekarang kita lanjut. Kalau misalnya Y sama dengan cos 4, maka turunannya Y. Sekarang kita lanjut. Kalau misalnya Y sama dengan cos U, maka turunannya Y sama dengan cos U, maka Y aksen sama dengan min U aksen kali sin U. Negatif U aksen adalah turunan dari cos. Contoh Y sama dengan cos 6X, maka Y aksen sama dengan min 6 sin 6X. Misal lagi ya, misal Y sama dengan 3 cos X kuadrat plus 5, Y aksen sama dengan min 2X dikali 3 sin X kuadrat plus 5 sama dengan min 6X sin X kuadrat plus 5. Ini turunannya, simpel ya. Berikutnya Y sama dengan tan U, maka Y aksen sama dengan U aksen plus dikali secant kuadrat U. Contoh, Y sama dengan tangen 6X min pi dikurang pi, Y aksen sama dengan 6 secant kuadrat 6X min pi. Berikutnya gimana kalau perkalian? Y sama dengan U dikali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Contohnya Y sama dengan X kuadrat cos 2X. Ya, kita misalkan ya. Misalkan U sama dengan X kuadrat, maka U aksen sama dengan 2X, V sama dengan cos 2X, maka V aksen sama dengan min 2 sin 2X. Kalau gitu turunannya
Y aksen sama dengan 2x dikali cos 2x plus x kuadrat dikali min 2 sin 2x, maka akan diperoleh Y aksen sama dengan 2x cos 2x min 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat sin 2x. Ini turunannya, jelas kan? Nah, sekarang kalau gimana jika memuat sebuah pembagian? Kalau memuat sebuah pembagian, Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Contoh, misalnya Y sama dengan 1 plus sin X per cos X. Misalkan U sama dengan 1 plus sin X, maka U aksen sama dengan cos X, V sama dengan cos X, maka V aksen sama dengan min sin X. Y aksen sama dengan cos X dikali cos X dikurang 1 plus sin X dikali min sin X dibagi dengan cos kuadrat X sama dengan 1 plus sin X dibagi cos kuadrat X. Karena cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir, gimana kalau fungsinya komposisi atau rantai di fungsi aljabar? Dan untuk yang terakhir, gimana kalau fungsinya komposisi, aturan rantai di fungsi aljabar? Y sama dengan f gx dibaca f komposisi gx. Y sama dengan f gx, maka Y aksen sama dengan F aksen G X dikali G aksen X. Contoh, misalnya Y sama dengan sin 3 sin pangkat 3 2x min 5. Y aksen sama dengan 3 sin kuadrat 2x min 5 dikali cos 2x min 5 dikali 2 sama dengan 6 sin kuadrat plus 2x min 5 dikali cos 2x min 5. Nah, ini turunannya rantai. Nah, sekarang kita bahas beberapa soal. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Contoh. Ya, oke, untuk sementara itulah konsepnya. Sekarang langsung saja kita bahas beberapa contoh soal lengkap dengan sebuah pembahasannya. Oke, untuk contoh soal pertama dari turunan fungsi trigonometri. Nomor 1. Turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin X min X. Ya, gimana cara jawabnya? Ya, caranya kalian turunkan dulu satu persatu. Y sama dengan 3 sin X dan X. Ya, jadi turunnya gimana?
Y aksen sama dengan 3 sin X min X. Turunan Y aksen sama dengan 3. Turunan dari sin kan cos ya. Maka hasilnya Y aksen sama dengan 3 cos X min X. Nah, jadi turunannya dari Y sama dengan 3 sin X min X adalah Y aksen sama dengan 3 cos X min X. Jadi jawabannya C.